Teman-teman ATLM Indonesia yang sedang mengikuti akan mengikuti SKB CPNS Pranata Laboratorium Kesehatan. Jabatan fungsional ini yang saya bahas adalah yang bagian ketiga, dan ini dikhususkan untuk Pranata Laboratorium Kesehatan tingkat ahli D4 Analis Kesehatan atau S1 TLM atau S1 Kesehatan lain atau S1 yang lain, sesuai dengan jabatan fungsional yang akan diduduki sebagai CPNS atau PNS di instansinya yang teman-teman pilih. Nah, kita lihat di sini ayat 2 rincian kegiatan Pranata Laboratorium Kesehatan tingkat ahli sesuai jenjang jabatannya sebagai berikut. Ini rinciannya ya teman-teman, kegiatan atau pelayanan yang akan dilakukan oleh Pranata Labkes ahli. Yang A, Pranata Laboratorium Kesehatan pertama. Ini pertama kali diangkat ya. D4 atau S1 diangkat pertama kali dalam japungnya adalah Pranata Labkes pertama. 1. Menyusun rencana kegiatan. Jadi teman-teman menyusun rencana kegiatan. Sudah saya jelaskan bahwa di video sebelumnya, rencana kegiatan di sini maksudnya membuat apa saja yang akan kita laksanakan hari ini dan rangkaiannya apabila masih berlanjut esok hari hingga 1 minggu ke depan misalnya. Misalnya saya ingin melakukan identifikasi salmonella, berarti rangkaian kegiatannya kan dimulai dari awal itu, mulai dari medianya, menanamnya, kemudian inkubasinya, lalu memindahkan ke media selektif, lalu melakukan pemeriksaan uji serotip misalnya. Nah, ini kan rencana kerja nih. Yang kedua, mempersiapkan pasien secara khusus. Misalnya di sini pasiennya itu kita akan melakukan pemeriksaan yang sifatnya khusus. Jadi disiapkan. Anggap kita melakukan sejenis kayak pemeriksaan tindakan khusus nih. Kalau siapa ya seperti apa ya saya konsepnya menekan nih. Anggap melakukan pengambilan red serum misalnya, red serum. Red serum itu untuk levra misalnya, ini kan khusus ini. Atau mungkin yang lain-lain. Kalau dia dapat kompetensi tambahan bersertifikat, berarti dia mungkin ngambil darah arteri misalnya. Nah, itu. Kemudian mempersiapkan otopsi. Wah, hebat ini. Di otopsi. Saya tidak tahu juga ini maksudnya otopsi ini otopsi pada hewan percobaan atau pada manusia. Tapi kayaknya kalau melihat otopsi ini mungkin terkait dengan pekerjaan dia melihat dari hewan biakan yang telah mati karena uji secara in vivo. Nah, ini sebenarnya untuk jelasnya bisa teman-teman nanti mencarinya atau mendownloadnya. Saya sampai saat ini juga lupa menyimpannya. Juknis Pranata Laboratorium Kesehatan, petunjuk teknis itu lebih detail apa saja yang akan dilakukan dari yang ini dan dijabarkan. Nah, lanjut lagi kita. Nomor 4, menetapkan spesimen atau sampel rujukan. Jadi sampel yang akan dirujuk itu ditetapkan dengan ini. Misalnya untuk rujukan pemeriksaan D-dimer, untuk pemeriksaan anti DS DNA atau anates, atau pemeriksaan untuk rujukannya misalnya anti IgG, IgM, toksoplasma, dia yang menetapkan spesimen sampel rujukan. Nomor 5, memeriksa persiapan peralatan untuk pemeriksaan spesimen atau sampel secara khusus. Dia melakukan persiapan secara khusus. Misalnya dia melakukan HPLC misalnya, atau memeriksakan untuk persiapan untuk AS. AS ini kan spektrometer serapan atom. Nah, misalnya dia menyiapkan dulu. Kemudian nomor 6, menilai hasil pembuatan sediaan. Jadi sediaan yang dibuat oleh Pranata Labkes yang sebelumnya, yang dibuat hapusan dan diwarnai, dia yang menilai hasil pembuatan sediaan tadi. Apakah layak untuk dipakai atau untuk diperiksa. Nomor 7, melakukan pemeriksaan dengan GC, gas kromatografi atau setara. Jadi dia melakukan gas kromatografi. Ini biasanya di kimia lingkungan ya. Pemeriksaan biasa kalau untuk gas kromatografi ini kan arahnya nanti ke arah obat atau arah-arah yang toksikologi. Kemudian melakukan pemeriksaan dengan AS. Nah,
AS ini spektrometer serapan atom. Misalnya orang dengan keracunan merkuri, jadi dari merkuri itu kita periksa, atau dengan memeriksa air limbah dengan adanya pencemaran merkuri dengan AS. Kemudian nomor 9, melakukan pemeriksaan dengan GCMS, gas kromatografi, ini kinerja tinggi. Lupa saya namanya nih. Jadi kromatografi kinerja cair, kinerja tinggi. Jadi ini HPLC, ya, HPLC lah. Nah, ini kita ada alatnya di kimia lingkungan. Nomor 10, melakukan pemeriksaan di lapangan secara khusus. Di lapangan secara khusus. Jadi di lapangan ada parameter pemeriksaan yang khusus, dia yang melakukannya. Mungkin di lapangan anggaplah pemeriksaan CD4 misalnya. CD4 di lapangan bisa, asal alatnya ada alat portable-nya. Kemudian melakukan pemeriksaan, mensahkan laporan hasil pemeriksaan umum. Dia yang mensahkan, artinya memberi verifikasi, validasi. Ya kan? Nomor 12, menggambar rancangan alat pengolahan air dan limbah. Menggambar rancangan alat. Jadi dia membuat rancangan untuk persiapan untuk pengolahan air dan limbah. Nomor 13, memelihara biakan jaringan. Jadi biakan jaringan dia yang memelihara. Ingat biakan jaringan ya teman-teman. Misalnya ini ada biakan suatu jaringan yang akan kita anggap kita membuat antisera golongan darah dari sel ganas kan, sel yang maligna. Dia akan banyak memproduksi anti A atau anti B nanti. Nah, ini yang dipeliharanya, memelihara biakan jaringan. Nomor 14, melakukan supervisi ke laboratorium lain di dalam kota tentang teknis kelaboratoriuman sedang. Nah, ini kelanjutan dari yang tadi. Dia dia melakukan atau diwajibkan melakukan supervisi, kunjungan kepada laboratorium di dalam kota teknis. Dia melakukan kunjungan. Bagaimana dia sebagai supervisornya. Misalnya terkait dengan program TB paru misalnya. Nah, tuh. Atau terkait dengan penggunaan alat hematologi analyzer. Ini kan yang sedang. Sebenarnya canggih dia tuh hematologi analyzer TB paru. Kemudian nomor 15, melakukan supervisi ke laboratorium lain di luar kota tentang teknis kelaboratoriuman sedang. Lalu dia melakukan kunjungan ke luar kota, ke kabupaten lain. Nomor 16, mengajar teori kelaboratoriuman pada pelatihan tingkat lanjut. Dia berada posisinya di laboratorium kesehatan provinsi, lalu ada pelatihan. Nah, ini pelatihannya pelatihan tingkat lanjut. Misalnya pelatihan malaria, penguatan malaria, dia yang mengajar bagaimana membuat sediaan slide malaria, memeriksanya, kemudian identifikasinya. Kemudian nomor 17, mengajar praktikum pada pelatihan khusus. Nah, di sini dia mengajar praktikum yang pada pelatihan khusus. Pelatihan khususnya misalnya pelatihan viral load atau CD4, atau pelatihan mengenai penggunaan alat uji sensitivitas secara otomatis. Nah, itu kan ada alat uji sensitivitas otomatis, atau hal-hal lain terkait dengan misalnya penggunaan AAS, atau misalnya gini, kadar analisa kadmium, analisa arsen, atau analisa seng, analisa Cu, atau analisa logam-logam berat pada suatu spesimen, misalnya air sungai, air laut, atau air limbah, atau pada air minum, atau pada darah, ya kan, menggunakan AS. Nah, kita pindah ke peralatan laboratorium kesehatan muda. Nah, ini paling banyak ini nanti kegiatan yang dapat dia lakukan. Sementara nanti yang media sedikit. 1, menyusun rencana kerja, sudah jelas. Sudah saya terangkan bagaimana menyusun rencana kerja. Yang kedua, mengambil sampel atau spesimen dengan tindakan khusus.
Dia melakukan pengambilan sampel atau spesimen dengan tindakan khusus. Misalnya ngambil darah arteri pada analisa gas darah. Dia sudah melakukan ikut pelatihan dan memiliki kompetensi keahlian, bersertifikat. Misalnya ini. Walaupun di SKKNI sebenarnya tidak dimasukkan sebagai bagian dari kompetensi ruang kompetensi bagi ahli teknologi laboratorium medik. Tapi karena dia mungkin sengaja mengikuti dan mendapat sertifikat khusus. Tapi kalau secara keijazahan dan lain-lain dia sebenarnya tidak boleh atau tidak ideal untuk melakukan ini karena hanya di level 1. Kemudian yang nomor 4, menilai hasil pembuatan sediaan sitologi histopatologi. Jadi sediaan dari sitologi itu dia yang menilai, membuat dari irisan jaringan tadi yang mana apakah sudah mewakili atau belum untuk spesimen pasien tadi yang diduga mengalami karsinoma atau kanker. Nah, dilihat ya, kalau memang kurang bagus mungkin dia merujuk lagi, ini tolong ambil spesimen yang ini, atau sediaannya kurang bagus misalnya. Kemudian melakukan pemeriksaan makroskopik spesimen patologi anatomi. Nah, ini dia melakukan makroskopik sediaan patologi anatomi. Nomor 5, melakukan pemeriksaan sediaan khusus secara mikroskopik. Nah, jadi sediaan khusus secara mikroskopik, misalnya contohnya seperti ini, imunohistokimia. Jadi sediaan tadi telah dilakukan reaksi dengan reaksi antigen antibodi, lalu diwarnai, dan setelah diwarnai lalu diperiksa slide tadi di mikroskop, ya kan? Nah, kemudian melakukan pemeriksaan dengan flow cytometer. Nah, ini hematologi analyzer yang tingkat atas, 5 div flow cytometer. Ya, sama saja sih, pokoknya intinya pada prinsipnya di sini mengukur dan memisahkan sel-sel berdasarkan impedance dan mungkin scatter like. Nomor 7 atau kombinasinya. Nomor 7, melakukan pemeriksaan dengan PCR atau LCR atau hibridisasi. Nah, ini yang lagi booming, PCR. Dan PCR ini kalau berdasarkan jabatan fungsionalnya, yang berhak itu adalah D4 analis kesehatan ke atas atau S1 ke atas. D3 kayaknya tidak berhak karena tidak ada di Japungnya. Tadi kita review yang sebelumnya, tidak ada mengatakan melakukan pemeriksaan PCR, ya kan? Oke, jadi teman-teman sudah tahu PCR itu sebenarnya lebih kompetensinya mengikat ke D4 atau S1, bukan ke D3. Nah, sesuai dengan ini. Nomor 8, memilih dan memotong spesimen untuk pemeriksaan histopatologi. Jadi memilih, kemudian memotong spesimen untuk pemeriksaan histopatologi. Tak ambil spesimennya. Kemudian nomor 9, melakukan pemeriksaan mikroskopik potong beku. Jadi ada spesimen yang dipotong beku pada sediaan sitohisto. Jadi kayaknya dia ini malah idealnya bekerja di lab patologi anatomi, teman-teman. Idealnya di patologi anatomi. Setelah misalnya naik pangkat, udah geser pindah ke lab PA. Karena ini banyak kompetensinya di lab PA atau lab molekuler. Tapi nanti ada juga nanti di mikrobiologi. Kemudian melakukan otopsi klinik. Nah, dia melakukan otopsi klinik. Jadi melihat, membongkar atau membedah. Misalnya hewan percobaan yang mati karena melihat patogenitas suatu bakteri misalnya. Ini otopsi klinik. Nomor 11, melakukan pemeriksaan secara biakan jaringan. Jadi dia pemeriksaan biakan jaringan. Misalnya suatu biakan jaringan lalu diinokulasi dengan bahan virus. Maka virus tadi akan mengalami perubahan morfologi yang sel monolayernya tadi yang semula bentuknya panjang menjadi bulat-bulat. Nah, ini adanya virus yang tumbuh. Misalnya ini contoh untuk pemeriksaan biakan jaringan. Kemudian yang nomor 12, melakukan pemeriksaan spesimen atau sampel dengan hewan percobaan. Nah, ini hewan percobaan, ya kan, dilakukan
pemeriksaan mencit misalnya. Jadi darah jantung bencit diambil untuk melihat misalnya adanya Streptococcus pneumonia misalnya. Kemudian nomor 13, melakukan validasi hasil pemeriksaan sedang. Jadi ada hasil lab yang pemeriksaan sedang, anggap hasilnya itu analisa gas darah atau hematologi analyzer 5 div atau APTTPT, INR. Dia yang melakukan validasi berupa verifikasi membenarkan menyesuaikan dengan kondisi klinisnya atau kondisi pasien. Nomor 14, membuat kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium. Dia membuat simpulannya misalnya adanya suatu spesimen transudat eksudat yang diperiksa. Dia membuat simpulannya, ternyata ini adalah kesimpulannya, kesannya adalah transudat atau eksudat. Nomor 15, mensahkan laporan hasil pemeriksaan khusus. Dia disahkan dengan memberi paraf bahwa laporan ini sudah oke. Nomor 16, membuat laporan hasil pengujian spesimen lingkungan. Jadi membuat laporan kan, pengujian. Dilakukan pengujian misalnya logam berat menggunakan AS, spesimennya lingkungan. Ini membuat laporan. Jadi dia sebagai validator, verifikator dari hasil uji tadi dengan laporan. 17, memelihara fungsi peralatan laboratorium khusus. Alat-alat khusus GC, GC, HPLC, AAS dia yang memeliharanya. Nomor 18, menilai hasil pengamatan kualitas lingkungan. Jadi kualitas lingkungan dinilai. Misalnya tadi lingkungan tadi kadar oksigennya, CO2-nya atau gas lain kan penyerap gas yang dipasang di pinggir kota atau di tengah kota. Nah, ini dia mengamatinya, dinilai. Nomor 19, merancang komponen pengolahan air dan limbah. Dia membuat sebuah rancangan komponen pengolahan air itu air bersih atau air sungai dan air limbah. Untuk diproses nanti penguraian nanti secara biologik atau secara kimia nanti. Nomor 20, menguji mutu bahan penunjang secara khusus. Jadi bahan penunjang, misalnya reagen siap, diuji secara khusus. Misalnya ya reagen-reagen yang khusus, yang sudah spesifik itu diuji. Saya tidak bisa mendeskripsikan karena ini tiap laboratorium beda-beda nanti tingkat pemeriksaannya yang khususnya apa. Nomor 21, menguji alat secara khusus. Nah, jadi misalnya suatu alat gas darah atau AAS itu dia menguji alat tadi. Apakah dia tadi bagus secara menggunakan bahan kontrol. Nomor 22, menguji bahan uji untuk pemantauan mutu internal laboratorium secara sederhana. Jadi darah kontrol atau serum kontrol serum kontrol saja. Serum kontrol, benarkah serum kontrolnya ini sudah bagus? Dia yang menguji untuk pemantapan mutu internal. Kemudian 23, mengevaluasi hasil pengujian bahan uji untuk pemantapan mutu internal. Jadi bahan ujinya ini setelah diuji tadi dievaluasi. Oh, ternyata ini kurang cocok untuk level 1, kurang cocok untuk level 2 atau level 3. Jadi harus diperbaiki atau diganti dengan yang baru karena ini tidak cocok. Jadi diubah. Maksudnya seperti evaluasi. Atau misalnya layak. Oh, ini sudah layak untuk disiapkan untuk pemantapan mutu internal. Ya kan? Hasilnya. Lalu bahan uji tadi kan bisa digunakan untuk pemantapan mutu internal. Atau proses pemantapan mutu internalnya dia juga yang mengevaluasi. Nomor 24, melakukan evaluasi pemantapan mutu internal laboratorium. Jadi hasil pemantapan mutu internal dia yang mengevaluasi. Hari ini tinggal kita melihat bagaimana waste guard-nya untuk hematologi analyzer, untuk AAS, untuk kimia klinik, untuk GC. Oh iya, sudah masuk
kontrolnya, berarti oke, alatnya bisa digunakan untuk pelayanan. Ini dia yang mengevaluasi. Oh, ini ada ini, tolong alatnya kayaknya alatnya kita harus kita troubleshooting, ini ada gangguan atau masalah. Nah, itu maksudnya evaluasi. Kemudian menguji bahan uji pemantapan mutu eksternal laboratorium secara sederhana. Dia melakukan, ini ada bahan uji, bahan kontrol, dia lakukan untuk PME secara sederhana. Misalnya secara sederhana ini misalnya peses telur cacing, dia yang sederhana, atau BTA yang sudah dibuat sediaannya ketika positifnya 1, 2, 3 atau sekian T, dia yang uji. Oh, ternyata benar ini positif 1, ini positif 2, ini sekian T, ini 3, atau negatif. Kemudian nomor 26, mengolah hasil pemeriksaan pemantapan mutu eksternal laboratorium. Dia diolah, pengolahan tadi. Nah, dia olah untuk disebar atau dibagikan nanti kepada peserta. Karena ini adalah PME, berarti dia bekerja di laboratorium rujukan atau laboratorium induk yang menjadi pusat pembuatan penyelenggara pemantapan mutu eksternal. Kemudian melakukan evaluasi pemantapan mutu eksternal laboratorium. Dia melakukan evaluasi terhadap kegiatan pemantapan mutu eksternal yang telah dilaksanakan, baik untuk laboratoriumnya sendiri atau laboratorium lain yang setelah melakukan kegiatan. Feedbacknya, jadi ini misalnya diberi sistem kontrol terhadap beberapa puskesmas 10, misalnya dari 10 ini mengerjakan dan memberikan feedback berupa hasil. Nah, dia inilah yang melakukan evaluasi. Nomor 28, melakukan supervisi ke laboratorium lain di dalam kota tentang teknik kelaboratoriuman canggih. Jadi dia supervisi kunjungan, ada suatu labkesda dia menggunakan AAS, lalu dia supervisi ke sana. Nah, supervisi di dalam kota. Dia supervisi, memberikan bimbingan ke laboratorium tadi. Nah, kemudian nomor 29, melakukan supervisi di laboratorium lain di luar kota tentang teknis kelaboratoriuman canggih. Nah, ini kita ambil lagi seperti yang tadi AAS, tapi di kabupaten lain yang jauh. Dia melakukan supervisi sekaligus bimbingan teknis penggunaan AAS. Misalnya ini contohnya. Kemudian nomor 30, mengajar teori kelaboratoriuman pada pelatihan khusus. Nah, jadi dia mengajar teori kelaboratoriuman, misalnya mengajar tentang PCR. Ini PCR begini, teknik pengerjaannya, pemeriksaannya seperti ini. Dia mengajar pelatihannya, ada pelatihan PCR di suatu tempat misalnya, atau pelatihan ELISA, atau pelatihan CD4 TCM kan, tes cepat molekuler, atau yang lain-lainnya, misalnya yang terkait dengan pemeriksaan khusus atau canggih. Nah, tidak terasa kita pindah ke Pranata Laboratorium Kesehatan Madya. Tadi yang muda Madya itu kan 3C dengan 3D, sekarang masuk ke 4A, 4B, 4C. Nah, kegiatannya tidak banyak ini. Nah, kita lihatlah tadi yang 30 kan banyak ini sekarang tidak banyak. Coba kita lihat satu persatu. Madya, mungkin Madya ini karena dia sudah ahlinya yang sudah di level atas, jadi dia sebagai seorang yang membuat sebuah kebijakan-kebijakan, tidak banyak lagi bekerja di laboratorium. Pertama, menyusun rencana kegiatan. Kegiatan apa saja yang kita siapkan, susun. Nah, sudah sesuainya, tapi sesuai peruntukannya, dia melakukan rencana kegiatannya yang sifatnya canggih, khusus, dan hal-hal lain yang terkait dengan sifatnya manajerial, troubleshooting, penerapan atau penemuan suatu kegiatan-kegiatan yang dapat mampu menunjang pemeriksaan pelayanan laboratorium. Yang kedua, melakukan validasi hasil pemeriksaan canggih. Jadi dia melakukan validasi verifikasi canggih. Misalnya PCR, dia yang melakukan validasi. PCR, GC, gas kromatografi, AAS, dia yang melakukan verifikasi canggih.
alat canggih tadi. Kemudian nomor 3, memberikan konsultasi atau ekspertisi. Hasil lab sebelum keluar dia yang melakukan konsultasi dulu, dikonsultasikan ini sudah benar hasil labnya, ini nih ekspertisi namanya. Ekspertisi ini hasil lab sebelum keluar dia yang mengesahkannya, memberi konsultasi atau ekspertisi. Nomor 4, memberikan kesaksian sebagai saksi ahli. Ada suatu perkara terkait dengan laboratorium, masalah perkara pidana atau perdata, biasanya perdata, dia bisa memberikan saksi sebagai saksi ahli. Saksi ahli dalam suatu pengadilan, baik pengadilan negeri atau pengadilan tinggi atau pengadilan lain. Nomor 5, membahas kasus-kasus khusus patologi anatomi. Jadi di sini dia membahas kasus-kasus misalnya patologi anatomi, kejadian kanker mame misalnya berapa banyak. Kemudian lagi kasus-kasus yang terkait dengan kanker kolon atau kasus-kasus terkait dengan di bidang ya patologi anatomi. Patologi kan mungkin nanti larinya ke patologi molekuler. Yang keenam, menguji bahan uji pemantapan mutu internal laboratorium secara khusus. Jadi bahan ujinya untuk pemantapan mutu internal dia yang mengujinya secara khusus. Alat-alat yang khusus juga. Kemudian nomor 7, menguji bahan uji pemantapan mutu eksternal bahan laboratorium secara khusus. Dia ini menguji. Tadi PMI, ini PME yang diujinya. Jadi dia yang menguji. Kalau sudah oke, layak, siap dipakai untuk pemantapan mutu eksternal yang dilakukan oleh pihak laboratorium peserta, tapi yang khusus atau canggih. Misalnya bahan uji untuk imunologi serologi, misalnya pemeriksaan terhadap anti HIV atau pemeriksaan ABSAG, pemeriksaan sifilis, toks misalnya. Nah, itu misalnya. Nomor 9, melakukan evaluasi hasil pengujian bahan uji untuk pemantapan mutu eksternal. Nah, ini evaluasi, dia melakukan evaluasi pemantapan mutu eksternal bahan uji. Sementara nomor 9, jadi 9 pekerjaannya cuma 9 saja, tidak banyak. Memberikan umpan balik hasil pemantapan mutu eksternal laboratorium. Jadi memberikan feedback. Ini hasil setelah diuji, kemudian dia yang memberikan jawaban. Hasil saudara buruk, hasil saudara baik, hasil saudara cukup. Nah, ini dalam bentuk jawaban dan sertifikat telah melakukan partisipasi dalam melakukan pemantapan mutu eksternal. Nah, ini nomor 9. Nah, itu sudah habis teman-teman mengenai uraian jabatan fungsional peralatan laboratorium kesehatan ahli 3 jenjang. Jenjang pertama, muda, dan madya. Oke, lanjut kita ke ayat 3. Peralatan laboratorium kesehatan pelaksana pemula sampai dengan peralatan laboratorium kesehatan penyelia yang diberi tugas memimpin satuan unit kerja pelayanan laboratorium kesehatan, melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas peranata laboratorium kesehatan, diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam lampiran 1. Nah, nanti kita lihat. Yang ayat 4, peranata laboratorium kesehatan pertama sampai dengan peranata laboratorium kesehatan madya diberi tugas untuk memimpin satuan unit kerja pelayanan laboratorium kesehatan, melakukan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas peranata laboratorium kesehatan, diberi nilai angka kredit sebagaimana yang tersebut dalam lampiran 2. Nanti kita bisa melihat di lampirannya. Nah, sekarang kita pindah lagi. Oh, nanti kita potong saja ini ya, ayat 9 ini untuk memberi peluang kepada semua jenjang untuk menyimaknya bersama. Karena yang kita bahas yang ini PLK ahli. Jadi saya potong itu saja teman-teman. Semoga bermanfaat bagi teman-teman D4 analis kesehatan, D4 TLM atau S1 TLM atau S1 kesehatan lain yang menduduki jabatan peranata laboratorium kesehatan ahli. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.